Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pendengar yang budiman, banyaknya keluarga yang terjebak dalam kubangan dosa menjadikan kita merinding saat menyaksikannya. Ya, kita sangat khawatir karena kebanyakan modusnya yaitu keluarga yang beragama Islam. Namun, sayangnya, dosa-dosa tersebut seringkali tidak disadari oleh anggota keluarga tersebut. Bahkan, banyak perbuatan dosa yang akhirnya dijadikan profesi untuk menafkahi anak dan istri setiap hari. Seperti riba, judi, korupsi, menipu, atau jual beli komoditas yang haram. Pendengar yang budiman, jangan dibiarkan jika ada di antara anggota keluarga kita yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa, apalagi dosa besar. Terkadang, karena rasa canggung dan tidak enak, seringkali kita tidak tega menasihati keluarga kita untuk menjauhi perbuatan dosa. Akhirnya, mereka pun terbiasa melakukan berbagai macam dosa yang dianggap biasa. Adapun di antara dosa-dosa yang dianggap biasa dan mengoyak bahtera keluarga kita, di antaranya yaitu keluarga yang meninggalkan sholat. Banyak keluarga muslim yang masih meninggalkan sholat. Saat azan berkumandang, banyak di antara mereka yang malah asik nongkrong di depan televisi atau ngobrol di serambi rumah. Akhirnya, masjid pun sepi dari jamaah. Kalaupun ada jamaahnya, biasanya mereka adalah jamaah tetap alias itu-itu saja. Bahkan, ada di antara mereka yang tidak menjalankan sholat kecuali sholat tarawih di bulan Ramadan dan sholat Id saja. Sungguh ironis sekali keluarga seperti ini. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan kita karena dapat mengancam status keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang beralasan sibuk, ribet, menyita waktu, dan lain-lain. Namun pada hakikatnya mereka ingin bebas dari kewajiban menjalankan syariat. Oleh karena itu, PR besar bagi setiap rumah tangga muslim yaitu bagaimana menegakkan sholat dalam rumah tangga kita. Kemudian, di antara dosa-dosa yang dianggap biasa dalam keluarga yang kedua yaitu bergelimang dengan dunia mistik, sihir, dan perdukunan. Pendengar yang budiman, terlalu banyak keluarga muslim yang masih bergelut dengan dunia mistik, sihir, dan perdukunan. Bahkan dewasa ini, sihir dan perdukunan semakin canggih berkembang lewat dunia maya. Betapa banyak keluarga yang ingin sukses dalam bisnis dan karir, seringkali suami istri bareng-bareng berbuat kufur dengan pergi ke dukun. Ada juga karena rebutan warisan antar saudara, akhirnya mereka saling menyihir dan melukai antar kerabat. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena sihir merupakan dosa besar yang menyebabkan batalnya keimanan seseorang. Kemudian yang selanjutnya yaitu berpatokan dengan adat nenek moyang. Adat nenek moyang seringkali mengoyak keluarga muslim dalam menjalankan syariat Islam. Mulai dari ritual ibadah yang tidak diajarkan Islam saat kehamilan, kelahiran, menikah, bahkan sampai pada ritual kematian. Mereka beranggapan hal tersebut merupakan bentuk amal soleh yang disyariatkan. Padahal
tidak lain merupakan budaya agama lain yang kufur terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak juga keluarga yang beragama muslim, namun ketika punya hajatan mulailah otak-atik hari keberuntungan dengan berpatokan primbon atau wangsit. Bahkan tata cara penyelenggaraannya pun dengan tata cara menurut adat bukan syariat. Seolah hukum adat lebih mulia daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum adat inilah yang masih banyak diterapkan oleh keluarga muslim di negeri ini daripada syariat Islam. Padahal negeri ini merupakan negeri yang diklaim sebagai negeri mayoritas penduduknya muslim. Akan tetapi kenyataannya banyak sekali hukum Islam yang teramputasi oleh umat Islam itu sendiri. Semoga semakin berjalannya waktu, semakin tinggi pula kesadaran kaum muslimin di dalam menjalankan syariat Islam dan meninggalkan hukum adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian kesalahan keempat bagi keluarga yaitu istri dan anak perempuan dibiarkan tak berjilbab. Pendengar yang budiman, sungguhnya kewajiban berjilbab laksana kewajiban sholat dan berpuasa. Bahkan hal ini sangat penting. Para ulama berpendapat bahwa barang siapa yang mengingkari kewajiban berjilbab, maka dia telah kufur. Namun sayangnya banyak orang tua yang belum paham kewajiban besar ini terhadap putri-putrinya. Mereka membiarkan para putrinya telanjang tanpa jilbab saat keluar rumah. Di sekolah pun dibiarkan campur baur laki-laki dan perempuan tanpa batas. Seolah rasa cemburunya telah binasa melihat putrinya dinikmati wajah, rambut, bahkan postur tubuhnya oleh mata-mata telanjang yang penuh birahi. Sungguh malang sekali nasib muslimah yang tidak berjilbab seperti ini. Lebih malang lagi jika orang tuanya yang muslim tak peduli dengan harga diri putrinya. Lalu yang kelima, dari koreksi keluarga yaitu bergelut dengan profesi yang haram. Tidak dipungkiri bahwa mencari nafkah keluarga merupakan kewajiban. Namun, kewajiban ini tidak boleh menjadikan keluarga muslim ceroboh dalam mencari nafkah. Betapa banyak keluarga muslim yang rela bekerja di perusahaan minuman keras, tempat-tempat pelacuran, bank ribawi, bar, nightclub, serta berprofesi sebagai pengedar komoditas haram seperti daging babi, narkoba, barang-barang selundupan, dan curian. Tentu profesi ini akan mengoyak bahtera rumah tangga di dunia dan akhirat. Tidak dipungkiri, meski terkadang mereka mampu hidup mewah dan serba ada, namun dosa-dosa keluarga mereka kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahtera rumah tangga mereka terkoyak dan tak mampu melabuhkan mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, jangan membiarkan anggota keluarga kita tenggelam berbuat dosa, karena hal tersebut sama saja membiarkan bahtera rumah tangga kita terkoyak. Jika kita biarkan mereka melubangi dinding bahtera keluarga kita, maka akan menjadikan bahtera keluarga kita hancur dan tenggelam di tengah samudra kehinaan. Sangat beruntung sekali jika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang diberi hidayah. Namun kesolehan kita sendiri tak cukup. Kita harus berpikir dan bekerja keras
bagaimana anggota keluarga kita semuanya juga bisa merengkuh cahaya hidayah. Semua itu karena kita ibarat hidup dalam satu bahtera. Apabila bahtera itu terkoyak, maka semua penumpangnya akan tenggelam dalam lautan. Nabi SAW mengingatkan akan hal ini dalam sabdanya yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, "Masalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha kamasali qaumin istahamu ala safinah fa'asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana alladhi fi asfalaha idza istaqaw minal ma' marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku wa halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an." Perumpamaan orang-orang yang melanggar larangan-larangan Allah dan orang-orang yang menaatinya adalah ibarat satu kaum yang bersama-sama naik ke sebuah bahtera kapal. Sebagian mereka berada di atas dan sebagian lagi berada di bawah. Bila orang-orang yang berada di bagian bawah ingin mengambil air, maka mereka harus melewati orang-orang yang berada di atasnya. Lalu orang-orang yang berada di bagian bawah mengatakan, "Kita lobangi saja lambung kapal ini agar kita memperoleh air tanpa harus menyusahkan orang-orang yang di atas kita." Jika mereka dibiarkan melakukan niat mereka, maka semua orang yang berada di kapal tersebut pasti celaka. Tetapi jika mereka dicegah, maka orang-orang itu bisa selamat dan selamat pula seluruh penumpang bahtera itu. Pendengar yang budiman, semoga keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.